Halo guys, kembali lagi bersama saya Mega Elizabeth Lesbata dari kelas 6 Teknik Informatika 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang metode metode Simple Elective Writing atau juga disebut dengan SAW, sering juga dikenal dengan istilah metode sejumlah terbobot. Jadi penjelasannya akan saya bahas berikut ini. Oke, terima kasih guys. Di sini kita lihat ada contoh kasus yang ada yaitu sebuah politeknik akan menentukan direktomen studi banding terhadap 3 calon mahasiswa menggunakan metode SAW atau Simple Elective Writing untuk mencari perankingan berikut. Oke, di sini kita lihat di tabel pertama diketahui ada 3 mahasiswa dengan data seperti berikut. Pada kode kriteria kita lihat di sini pada tabel dan nama kriteria bahkan atribut yang ada. Selanjutnya kita lihat diketahui 3 calon mahasiswa, kode nama kandidat dan nama calon kandidat, yaitu Tasya, Mika, dan Angel. Yang ketiga, diketahui nilai-nilai dari setiap kriteria terhadap calon mahasiswanya. Tabel ketiga, ini nilai kriteria C1, C2, dan C3. Selanjutnya kita masuk ke keempat, yaitu diketahui bobot nilai yang diberikan pengambil kriteria adalah ini: C1 45%, C2 60%, C3 20%. Dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam penyelesaiannya. Oke, di sini kita bisa lihat rumusnya bahwa di mana ini adalah rumus tif dan rumus benetif dan rumus cons, dan kita akan memakai kedua rumus tersebut. Yang pertama, di sini kita akan membuat matriks yang bisa dilihat kita ambil dari nilai C1 kita taruh di sini 3 2 3 5 dengan kriteria C2 4 3,96 3,92, kriteria C3 1.500.000 1 juta dan 1.350.000. Setelah yang ada dari data yang di atas, selanjutnya kita akan menormalisasikan data tadi. Yang pertama, untuk membuat C1, karena C1 binatif, maka rumusnya adalah seperti ini. Karena C1 bersifat binatif, maka rumusnya adalah seperti ini. Jadi R1,1 sama dengan 2. Jadi kita lihat di sini, kita ambil nilai 2, kita masukkan ke sini. Karena kita lihat di sini nilai 1 yang duluan diambil, jadi kita masukkan nilai yang di sini 1. Jadi nilai ini yang kita masukkan di sini nilai 2 bahagi 2. Selanjutnya kita masukkan nilai 1 tetap 2, dan nilai 2 ini kita masukkan ke sini jadi 3. Seperti itu juga nilai 3 kita masukkan 5 di bagian sini, dan 2 bahagi 2 sama dengan 1, 3 bahagi 2 sama dengan 1,5, 5 bahagi 2 sama dengan 2,5. Selanjutnya kita masuk ke rumus berikutnya.
yaitu kita lanjut ke rumus berikutnya. Setelah itu kita akan menghitung rumus untuk C2. Karena C2 beratribut benitif, maka rumusnya adalah seperti ini. Yang nilai C2. Jadi kita masukkan nilai C2. Nilai C2 itu kita masukkan ke dalam sini. Jadi kita lihat 2, 2, 2, 1,2, 1,3 nilai yang ada. Begitu juga untuk setelah kita hitung rumus untuk C3, karena C3 beratribut cos, maka rumusnya adalah seperti ini. Jadi sama juga dengan yang tadi, kita masukkan nilai yang sama seperti yang ini, tapi ini bagian C3. Dengan begitu, maka semua data yang telah dinormalisasikan siap diproses untuk mendapatkan ranking. Tetapi pertama kita membuat matriks sesuai dengan data yang sudah dinormalisasikan. Ini matriks yang sudah kita normalisasikan. Kita masukkan nilai 1 dari hasil yang tadi di baris sebelumnya. 1 ini 1,5,25 ini kita masukkan ke matriks baris pertama. Lalu kedua C2 kita masukkan ke baris kedua, C ketiga kita masukkan ke baris yang ketiga pada matriks. Sekarang saatnya untuk mencari siapa yang pantas untuk mendapatkan beasiswa. Rumusnya adalah, kita lihat pada matriks 1, 0,99, 1,1 pada baris kita masukkan nilai di sini. Jadi 1 kali 0,5 ini adalah bobot nilai yang ada yang kita ambil pada keputusan yang ada. Jadi bobot pertama yaitu 0,45. 0,45 1 kali 0,45 ditambah matriks 0, nilai matriks ini kita masukkan di sini. Jadi 0,99 dikali bobot yang ada 0,6. Terus tambah 1,1 kali bobot yang ada 2,0. Jadi kita kalikan ini dan ini dan ini. Jumlah yang ada kita tambahkan. Terus akan dapat hasil seperti ini. Selanjutnya A2. Pada A2 sama juga baris matriks kedua. Kita kalikan dengan bobot yang ada. 1,1 kali 0,45 tambah 1 kali 0,6 tambah 0,74 kali 0,2. Hasilnya 1,423. Selanjutnya A3. A3 kita lihat di sini juga, kita ambil baris matriks yang ketiga. Kita kalikan dengan bobot yang ada. 2,5 kali 0,45, 1 kali tambah 1,01 kali 0,6 tambah 1 kali 0,2. Hasilnya 1,931. Berdasarkan hasil yang di atas, maka mahasiswa A3 yang berhak menerima beasiswa studi banding yaitu Angel.